Ya, masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas begitu pemirsa ini terkait tentang meningkatkan partisipasi politik kaum perempuan. Kalau tadi sebelum jeda kita sempat berbicara adanya rivalitas antara gender. Nah, Bu ini sendiri melihatnya seperti apa nih di bidang politik bahwa banyak perempuan-perempuan ataupun wakil-wakil dari perempuan yang suaranya begitu atau teriakannya didengarnya di prioritas kesekian begitu. Itu menurut Ibu seperti apa? Jadi memang itu sangat terasa ya, apalagi kan ada fenomena bahwa perempuan itu adalah mengurus rumah tangga. Itu apalagi kan saya dari Jawa Barat itu kan fenomena bahwa perempuan atau mindset lebih kepada mindset perempuan itu adalah menjaga rumah, itu masih terasa. Dari semenjak saya memilih pendidikan saja dari awal dulu kuliah, ayah saya sudah mengarahkan kepada yang layak bagi perempuan adalah menjadi guru, menjadi pendidik itu. Nah itu sangat apalagi di dunia politik ya, di dunia politik ini memang ada pendiskredititan sedikit, terutama ada kalangan-kalangan yang masih sampai detik ini terdengar bahwa perempuan itu sebaiknya adalah menjadi ibu rumah tangga dan mengurus rumah tangga. Bahkan ekstrimnya bahwa kebebasan untuk kaum perempuan ini akan merusak generasi. Ini masih terdengar ya. Nah, jadi pendiskresian seperti ini tuh kerap sekali terdengar bagi kaum perempuan ya, tapi kita sikapi dengan bagaimana dalam pencerahan politik kepada masyarakat ini kita memberikan pemahaman dan perubahan mindset secara perlahan tapi pasti bahwa kita sebagai kaum perempuan itu yang jumlahnya separuh daripada kaum laki-laki itu punya hak suara yang sama, punya kepentingan yang luar biasa untuk kesejahteraan kaum perempuan dan ujungnya juga kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Karena apa? Kalau perempuan-perempuannya sudah sejahtera secara lahir dan batinnya, tentunya kualitas nanti juga kualitas daripada putra-putri Indonesia ke depan kan tentunya lebih baik. Hal ini kan tertuangnya dalam apa? Dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan kebijakan-kebijakan pemerintah itu lahir daripada legislasi. Nah, dan legislasi itu yang mengerjakan adalah politisi yang ada di lembaga kalau di DPR RI dan DPD RI. Nah, walaupun porsi yang lebih bagus, yang lebih besar untuk lebih banyak membuat legislasi adalah DPR RI. Ya, itu sampai saat ini tuh begitu. Jadi saya kira paradigma atau pendiskreditan terhadap kaum perempuan ini harus terus disuarakan, jangan hanya oleh kaum perempuan tapi juga oleh kaum laki-laki gitu. Kalau secara undang-undang sudah mengcover, sudah mulai banyak peraturan yang mengatur ke perempuan dari mulai awal tahun 2002 disusun undang-undang partai politik dan pemilu 2011 itu tahun nomor 2 2011 lebih mewajibkan lagi ya bahwa ada dari tiga calon itu harus ada satu perempuan di antaranya. Itulah yang membuat kita secara peraturan perundang-undangan ini sudah lebih baik begitu. Baik, saya ke Bu Aisyah. Bu, kalau melihat tadi sempat disebutkan disinggung bahwa adanya paradigma dari keluarga mungkin. Nah, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana sih peran keluarga? Salah satu contohnya keluarga Ibu ini yang mendukung, mensupport sampai Ibu bisa turun menjadi atau memutuskan menjadi seorang aktivis dengan banyak multi peran juga di rumah gitu. Kalau yang jelas untuk aktivis perempuan politik ya, itu tentu ada support dari keluarga. Misalkan kalau bisa juga dari jalur keturunan ya, misalkan ini jalur dinasti politik, jadi politisi ya. Kalau bapak saya memang orang politik, jadi bisa menurun ke anaknya. Jadi dukungan dari keluarga juga sangat solid. Tetapi kita juga tidak bisa melupakan kodrat secara ini ya, secara lahiriah ya, bahwasanya tetap ada batasan-batasan tertentu bagi seorang perempuan untuk berkiprah secara luas di dunia politik. Dan juga tadi sempat disinggung masalah kalangan ya. Ini juga mungkin kalangan ini menurut saya juga ada tanda petik ya. Misalkan kalau mungkin fase saya dan Ibu itu kan masuk dalam kolonial kali ya, kalangan masyarakat kolonial. Jadi
perspektif tentang politik perempuan itu agak berbeda dengan yang sekarang. Kalau zaman generasi anak-anak saya misalkan, dalam konteks anak-anak saya, tidak ada terlalu sekat-sekat yang mengikat banget apa namanya untuk kalangan-kalangan milenial gitu ya. Kalau kita kan masih dogma tentang perempuan ini masih kencang sekali. Tapi kalau kita sebagai yang generasi dahulu ya tetaplah kita tetap tidak kehilangan ruh kita ya sebagai pejuang-pejuang, apalagi sekarang eranya emak-emak ya. Kadang terlalu berbenturan dengan anak-anak kita yang menjadi kelompok milenial ini. Akan sering terjadi berbenturan, tapi kita tetap mengutamakan ya kepentingan keluarga, juga tidak lupa untuk berkiprah secara maksimal juga dalam bidang sosial. Baik, ini penting sekali juga begitu ya peran keluarga. Kalau Bu Eni sendiri boleh diceritakan atau di-sharing ke kita gimana sampai kemudian keluarga mendukung Ibu terjun ke dunia politik sampai menjabat sebagai anggota DPD untuk 2 periode begitu kan, itu cukup perjuangan yang luar biasa begitu Bu. Ya kalau alhamdulillah saya kalau dari sisi keluarga itu karena kebetulan suami itu kan anggota TNI yang baru 2 tahun ini pensiun ya. Jadi beliau juga memahami bahwa beliau sebagai anggota TNI kan sering mengenalkan keluarga, sehingga untuk mengisi kan saya dulu karir diawali dengan karir sebagai dosen ya, sebagai pendidik. Nah, jadi pendidik itu melatar belakangi, kemudian berjalannya waktu anak-anak besar. Nah, setelah anak-anak dewasa ada yang menikah. Terus saya beralih profesi dulu juga sebagai entrepreneur. Nah, jadi dari pengalaman itu saya banyak bersosialisasi dengan kaum perempuan, dan disitulah banyak yang nampaknya perlu kita tertarik untuk mengapresiasi apa yang menjadi keluhan kaum perempuan. Nah, dan kebetulan ada modal politik, modal kemauan. Ya, saya berawalnya dulu dari semula ditawarin menjadi calon bupati di Kabupaten Sumedang. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala belum ridho. Kemudian 1 tahun kemudian itu tahun 2012, tahun 2013 itu ada pencalonan, dan saya tiba-tiba dengan tidak sengaja ya banyak pendukung yang mendorong Ibu ke DPD RI. Ya kebetulan katanya dulu ada Pak Ginanjar dari mewakili Jawa Barat. Ibu itulah seperti Pak Ginanjar itulah. Saya juga tidak paham tentang DPD RI awalnya. Lalu teman-teman mendukung, dapat dukungan, mencoba untuk ikut terjun ke DPD RI, ikut pencalonan, dan alhamdulillah diterima masuk sebagai dulu itu periode pertama malah suara kedua mendapat suara kedua terbesar. Nah di periode kedua ini saya mendapatkan suara keempat malah. Jadi saya secara pribadi anak-anak sudah dewasa dan sangat mendukung sekali posisi saya, sehingga saya merasa nyaman untuk melakukan aktivitas ini. Baik, berarti memang keluarga sangat penting porsinya untuk mendukung karir seorang wanita dalam berpolitik. Kami akan dijeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.